Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini tanggal 17 April 2024. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang berjudul Jangan Menyembah Ilah-ilah Lain. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan ini kami belajar firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini pembacaan Alkitab diambil dari Ulangan pasal yang ke-12 ayat 29 sampai pasal yang ke-13 ayat 18. Izinkan saya Bapak Ibu untuk membacakan ayat yang ke-30 saja untuk kita semua. Maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu. Dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Beberapa waktu ini Bapak Ibu Saudara, kita orang-orang keturunan Tionghoa baru saja melakukan tradisi yang bernama Qingming. Nah, tradisi ini biasa kita lakukan dengan mengunjungi pemakaman keluarga kita yang sudah meninggal bersama dengan keluarga besar. Ya. Nah, ada satu pemikiran yang melarang keras orang-orang Kristen untuk tidak boleh lagi melakukan tradisi Qingming seperti ini. Kalau saya secara pribadi, saya sebagai orang percaya masih melakukannya. Saya bersama dengan keluarga dan istri ikut Qingming beberapa waktu ini, mengunjungi pemakaman keluarga yang sudah meninggal bersama dengan keluarga. Justru menurut saya momen Qingming ini menjadi satu momen di mana keluarga kita bisa kumpul kembali setelah Xinjia di waktu yang lalu. Jadi pemakaman yang ada di Palembang, beberapa keluarga dari pulau di luar pulau atau luar Palembang kembali ke Palembang untuk mengunjungi pemakaman dan kita duduk makan bersama-sama. Di situ ada kesempatan di mana keluarga bisa kumpul, kembali mengenang ya kehidupan dari almarhum keluarga kita, entah itu akong atau ama kita. Oh, dulu kita ingat akong dulu pernah ngomong seperti ini. Oh, kita ingat ama dulu pernah berkata seperti ini, dan kita mengenang kebaikan-kebaikan mereka semasa mereka hidup. Menurut saya tidak masalah sebagai orang percaya tetap melakukan Qingming, asal dengan satu catatan Bapak Ibu Saudara. Kita datang ke kuburan atau ke pemakaman mereka itu tidak untuk berbicara atau mendoakan arwah dari keluarga kita yang sudah meninggal itu. Menurut saya mendoakan keluarga yang sudah meninggal itu tidak diperlukan lagi. Mengapa itu nggak perlu? Saya kasih ajak kita berpikir ya. Misalnya nih, keluarga kita mati, meninggal di dalam imannya kepada Tuhan Yesus. Artinya dia mati sebagai orang percaya. Artinya dia mati dan sekarang dia bersama dengan Tuhan Yesus loh di surga. Hidupnya itu sudah sempurna. Bersama dengan Tuhan Yesus dia pasti bahagia, lebih bahagia daripada kita yang masih di dunia ini Bapak Ibu. Ya kan? Tidak ada derita lagi bagi hidupnya. Bahkan tidak ada kurang-kurangnya lagi bagi mereka yang sudah mati dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu kita mau mendoakan mereka seolah mereka masih kekurangan sesuatu di sana. Seolah mereka masih di dalam bahaya di sana. Kan tidak klop gitu loh pemikirannya. Justru kita seharusnya berdoa kepada Tuhan, bersyukur sebab keluarga kita sudah bersama dengan mereka. Sudah bersama dengan Tuhan maksudnya. Ya kita gak perlu lagi lah sebenarnya mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal. Apalagi dia meninggal di dalam Tuhan. Toh sudah seneng kok di sana. Apalagi kita berdoa itu ada yang berdoa kepada orang mati, memohon perlindungan dari mereka. Saya pernah satu kali dengar di dalam upacara pemakaman atau kebaktian penghiburan ya. Ada jemaat yang mendoakan keluarga yang sudah meninggal itu, dia memohon perlindungan dari roh atau arwah yang sudah meninggal itu untuk menjagai keluarga mereka yang masih hidup ini dari kejauhan. Bukankah ini
Sama saja Bapak Ibu Saudara, kita sedang berdoa kepada roh lain, memohon perlindungan atas hidup kita selain daripada roh Allah. Inilah yang Tuhan wanti-wanti dari kita. Seperti pesannya kepada orang Israel, dari sebelum orang Israel itu masuk ke tanah Kanaan, Tuhan itu sudah memperingatkan mereka dari Musa. Agar mereka ketika masuk tanah Kanaan, jangan mengikuti ajaran orang Kanaan, jangan ikut berdoa menyembah kepada roh dewa-dewa mereka, dan tetaplah taat kepada Tuhan. Hanya berdoalah kepada Tuhan saja. Dan jangan ikuti ritual-ritual mereka sedikit pun. Tetapi sayangnya perintah Tuhan ini diabaikan oleh orang Israel. Semakin lama bertahun-tahun mereka tinggal di tengah-tengah orang Kanaan, mereka semakin terpengaruh dengan kepercayaan orang Kanaan. Mereka ikut berdoa di hadapan dewa Baal dan ikut ritual mereka. Tapi mereka ini, orang Israel ini tidak sepenuhnya meninggalkan Tuhan. Mereka masih kok beribadah kepada Tuhan. Tapi di saat yang sama mereka juga beribadah kepada Baal. Mereka masih mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi di saat yang sama mereka juga mempersembahkan korban kepada Baal. Karena mereka berpikir bahwa Tuhan itu adalah dewa perang. Tuhan Allah Israel lah yang membuat mereka itu menang perang menghadapi bangsa-bangsa asing. Dan mereka butuh perlindungan dan pertolongan Tuhan ketika mereka perang. Tapi di sisi lain mereka juga pikir mereka perlu untuk kesuburan tanah mereka ini di Kanaan. Mereka perlu untuk menyembah kepada Baal, dewa kesuburan orang Kanaan. Jadi harapannya dengan menyembah Yahweh dan di waktu yang bersamaan menyembah Baal juga, mereka bisa mendapatkan kemenangan dalam peperangan, tanah juga bisa subur. Itu harapan mereka. Tapi kenyataannya, apa yang mereka dapatkan? Kemarahan dari Tuhan. Mereka tidak mendapatkan berkat sedikit pun. Bahkan Tuhan tidak lagi melindungi mereka ketika mereka berperang. Mereka baru saja menyakiti hati Tuhan ketika mereka berdoa kepada roh lain selain roh Allah. Dan Tuhan itu cemburu ketika umatnya beribadah kepada ilah lain atau berhala. Dan Tuhan tidak mau kita itu berseru minta tolong selain kepada Dia. Nah, di zaman sekarang memang kita sebagai umat Tuhan mungkin tidak lagi secara langsung terikat dengan penyembahan berhala seperti orang Israel. Kecuali memang bagi kita yang menonton video ini dan kita sadar kita masih ada berhala di dalam hidup kita, secara terang-terangan kita bersujud di hadapan satu patung, atau kita masih percaya dengan dukun-dukun, kita datang kepada orang pintar, bahkan kita mencari-cari ilmu di tempat-tempat orang mati, yang itu nggak perlu dibahas lagi, yaitu sudah jelas salah dan perlu bertobat. Tetapi ada orang-orang yang tidak terlihat pergi kepada satu berhala, tidak jelas-jelas pergi menyembah patung, dan tidak pernah mencari ilmu ke kuburan-kuburan. Tetapi seringkali kita masih terjebak nih dengan tradisi suku kita. Saya tidak hanya sedang berbicara tentang suku Tionghoa ya, tetapi kan setiap suku punya tradisinya masing-masing, yang dimana tradisi itu terkadang membawa kita secara tidak langsung atau secara tidak sadar kepada satu penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu simpelnya gini kalau dikalimatkan. Kita menaruh pengharapan kita kepada hal-hal di luar daripada Tuhan dan kita berharap kepada hal-hal itu. Nah, contohnya dalam tradisi Tionghoa tadi, salah satunya kita mendoakan arwah yang sudah meninggal waktu Qingming tadi ya. Terkadang selain motivasinya itu ingin arwah yang kita doakan itu, orang yang sudah meninggal itu bahagia di alam kematiannya. Tetapi terkadang di hati kecil kita ada satu motivasi yang terkadang tidak tersadari. Kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, atau orang tua atau leluhur kita yang sudah meninggal itu sebagai satu hal berbakti. Kita berbakti kepada mereka dan kita menganggap bahwa kalau kita berbakti kepada mereka, meskipun mereka sudah meninggal, itu akan membawa satu kebaikan, satu berkat di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak lakukan, kita merasa kita akan dapat kutuk. Nah, ini yang jadi masalah, Bapak Ibu Saudara.
Ini artinya kita masih berpikir bahwa ada hal-hal lain di luar daripada Tuhan yang jika kita lakukan itu akan membawa satu kebaikan dalam hidup kita, dan ada hal-hal lain di luar daripada Tuhan yang kita merasa kalau kita tidak lakukan, Tuhan gak perintahkan nih sebenarnya, tapi kalau kita merasa kita tidak lakukan, itu akan mendatangkan kutuk di dalam hidup kita. Inilah yang Tuhan tidak mau ada di dalam pemikiran ataupun sikap beribadah kita. Dia hanya mau kita itu punya pengharapan daripadanya saja, bukan pada hal-hal lain, Bapak Ibu. Tuhan itu hanya mau kita itu berdoa kepadanya saja dan jangan kepada Allah atau ilah-ilah lain. Dia tidak mau kita itu menjadikan dia itu salah satu sumber, tetapi menjadi satu-satunya sumber segala sesuatu apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Perlindungan, keselamatan, bahkan berkat itu hanya daripada Tuhan saja. Dan memang hanya Tuhan yang bisa memberikan itu, Bapak Ibu Saudara. Dari dalam Alkitab Tuhan sudah membuktikan bahwa Dialah hanya satu-satunya Allah. Dan kiranya hanya kepadanya lah kita berdoa, yaitu kepada Roh Allah yang hidup, bukan kepada roh orang-orang mati. Amin, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, firman Tuhan kembali mengingatkan kami dan menuntun kami masuk ke dalam jalan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Ajarkan kami kepada setiap kami untuk menjadi para pengikut Tuhan yang setia. Kami tidak melirik kepada sumber yang lain, Allah-Allah yang lain, ilah-ilah yang lain. Tetapi biarkanlah hati kami hanya berharap kepadamu, dan hati kami, hidup kami percayakan kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.